Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Wah, anak-anak ibu ceria-ceria semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa sih kita tidak masuk? Ya, semoga kita cepat sembuh. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap terus menjaga kesehatan di rumah ataupun di sekolah. Nah, sekarang kita akan mulai belajar. Ibu minta kalian merapikan tempat duduk dan meja kalian, membersihkan sampah yang ada di bawah-bawah meja dan kursi, sehingga kita akan menciptakan kelas yang nyaman untuk kita bisa belajar bersama. Silakan sampah yang ada di bawah kursi dan meja dibersihkan dulu, supaya kita pun belajar dengan nyaman. Ya, silakan kalau ada yang mau buang sampah silakan. Ya, mari duduk dengan rapi. Kita akan memulaikan pelajaran kita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyi dan berdoa bersama, dan lagu yang akan dinyanyikan adalah lagu yang berjudul Selamat Pagi Bapa.
Dan doa akan Ibu pimpin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, karena di hari ini Kau telah memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk belajar. Saat ini ya Bapak, kami akan belajar tentang indahnya mengampuni. Tuntun dan sertai kami agar pelajaran ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Kompetensi inti dari materi indahnya mengampuni: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan, fakta konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar: menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, bersedia mengampuni orang lain, menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, mempraktekkan perilaku rendah hati, peduli, dan disiplin sebagai manusia yang telah diselamatkan. Indikator pencapaian kompetensi: mengakui pengampunan dan penyelamatan manusia hanya melalui Yesus Kristus, menghayati pengampunan Allah dalam sikap hidup sehari-hari, menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni, mengapresiasi secara tertulis teman yang dengan rendah hati mau mengampuni sesamanya, menjelaskan arti pengampunan dan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, menjelaskan tujuan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, mempraktikkan perilaku rendah hati, peduli pada orang lain, dan berdisiplin sebagai manusia yang telah diselamatkan, menerapkan kerendahan hati, mau mengampuni seperti Allah telah mengampuni. Dan bahan Alkitab yang menjadi dasar untuk materi ini adalah Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, Matius 6 ayat 14 sampai 15, Matius 18 ayat 22 sampai 35. Sekali lagi, Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, Matius 6 ayat 14 sampai 15, dan Matius 18 ayat 22 sampai 35. Semoga kita semua juga dalam pelajaran agama membawa Alkitab. Dan ayat ini akan kita baca secara bersama-sama. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di sebuah desa bernama Vezo, wilayah Tenggara Afrika Selatan yang dikenal sebagai Transkei. Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Selama 27 tahun, Mandela menghabiskan waktunya dengan mendekam di penjara. Delapan belas tahun dari 27 tahun itu,
dia dipenjara di Robben Island. Di sana, dia mengidap tuberkulosis. Sebagai tahanan politik kulit hitam, Mandela mendapatkan perawatan terendah. Meski di penjara, ia berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum melalui program korespondensi Universitas London. Pada 1981, agen intelijen Afrika Selatan, Gordon Winter, mengungkapkan adanya plot yang dirancang pemerintah Afrika Selatan untuk mengatur pelarian Mandela. Selama di penjara, Nelson Mandela pernah merasakan hal yang kurang baik dari kepala penjara. Digantung terbalik, bahkan dikencingi. Pada 11 Februari 1990, Nelson Mandela bebas dari penjara dan kemudian terjun ke dunia politik. Dan pada 10 Mei 1994, dia terpilih dan ditetapkan sebagai presiden pertama kulit hitam. Dalam kemenangannya sebagai presiden, orang yang pertama diundang makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Mengapakah Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda?" Maka jawab Mandela, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakiti. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu." Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai dirimu. Nah, setelah menyaksikan video tentang Nelson Mandela, dia adalah seorang pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, dari video yang telah disaksikan bersama tadi, itu merupakan sikap yang luar biasa. Nah, diskusikanlah dengan anggota kelompokmu. Satu kelompok dibuat 3 orang, dan silakan menjawab 3 pertanyaan berikut. Pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Apa yang kamu rasakan setelah mengampuni atau diampuni olehnya? Sebaliknya, adakah pengalaman ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang ataupun tidak diampuni oleh orang lain? Bagaimana perasaanmu? Ibu memberikan kesempatan waktu 5 menit untuk mendiskusikan bersama teman kelompok. Nah, setelah kalian berdiskusi, silakan kalian menyampaikan hasil diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik sekali. Hasil diskusi dari kelompok, Ibu memberikan apresiasi yang sangat baik kepada 5 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari 3 pertanyaan ini. Kemudian kita akan belajar. Silakan siapkan pena dan buku.
Arti kata mengampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Mengampuni merupakan tindakan kita membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu
dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mencintai dan mengistimewakan dirinya. Hal itu menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan mereka membencinya. Wujud dari kebencian itu, mereka menjualnya sebagai budak. Namun, dia tidak membenci mereka. Tetapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya, apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu ketika mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Ternyata saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Melalui cara itu, Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah. Dan karena itu, sudah waktunya dia menyatakan dirinya pada mereka dan memaafkan mereka. Yusuf tidak menanti supaya saudara-saudaranya ketakutan dan mengemis untuk dimaafkan. Tetapi dialah yang mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka. Nah, pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Sejak dia melihat mereka, dia sudah memulai berupaya menciptakan pemulihan hubungan persaudaraan dengan mereka. Jika mengandalkan kemampuanmu sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama. Mintalah pada Tuhan agar dapat membantu kamu diberikan hikmat supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahanmu. Alasan kita mengampuni, pertama, karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Allah mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kedua, mengampuni adalah kewajiban orang percaya. Orang yang telah diampuni Allah, sewajibnya juga mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya. Allah yang telah terlebih dahulu mengampuni kita, Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Nah, dari penjelasan materi ini, apakah ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan dari materi indahnya mengampuni adalah Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia telah mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita.
Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang jika mengandalkan kemampuan diri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi, orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri materi hari ini dan ditutup dengan menyanyi dan berdoa. Lagu yang akan dinyanyikan adalah Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah
Ibu undang anak-anak semua berdiri. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah menuntun pelajaran kami dari awal sehingga berakhir dengan baik. Kami juga memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mengampuni orang lain dan memohon ampun kepada orang lain. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.